Jadi ini kedatangan alat baru ya, cakram multifungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya di channel saya. Jadi pada video kali ini saya kedatangan barang baru ini, atau alat pendukung baru buat ngecat. Jadi ini cakram multifungsi ya, karena fungsinya itu multi atau banyak. Sebetulnya ini saya belinya itu namanya itu trimmer bonsai, cuma ini saya gunakan untuk ngecat. Ya, gunanya itu gini, sebagai alat bantu putar ketika kita ngecat. Jadi media misal helm atau spakbor kita taruh di atasnya, kemudian ketika ngecat tuh kita cukup memutar alatnya ini. Jadi ini saya dapat dengan harga 100.000 ya, saya beli di online shop, banyak yang jual. Untuk detail alatnya itu seperti ini. Jadi alat bantu putar atau yang membuat cakram ini bisa berputar itu ini namanya klaker atau biring ya. Jadi dengan klaker atau biring ini cakram ini bisa berputar. Kemudian dua buah cakram ini dihubungkan oleh pipa besi ya. Kemarin ini saya request untuk panjangnya itu 15 cm, dan untuk cakramnya ini dua-duanya ini bisa berputar ya. Jadi baik yang ini bisa berputar ataupun yang ini juga bisa berputar. Saran saya untuk biring atau klakernya ini segera diberi oli ya, biar berputarnya itu lancar. Jadi yang bagian tengah itu dikasih oli atau pelumas ya. Kemudian untuk bahannya cakram ini sepertinya cakram bekas ya ini. Jadi tanda-tandanya itu di bagian yang samping itu sudah sudah ada goresan-goresan bekas dari pengereman ya. Untuk yang di bagian tengah ini cara menghubungkan dua buah cakram dengan pipa dan juga klaker ya, itu dengan dilas listrik. Jadi dihubungkan dengan las listrik ya, ini kelihatannya ya. Untuk harga 100.000 untuk alat ini cukup bagus ya, atau worth it, daripada kita bikin sendiri juga ribet nyari cakram, nyari pipa atau klakernya ini. Dan untuk detail sambungan lasnya itu seperti ini. Untuk bagian klaker yang luar atau yang menempel ke cakram bisa dilihat seperti itu untuk detailnya. Untuk yang bagian klaker yang dalam atau yang menempel di porosnya, detailnya seperti itu juga bisa dilihat. Dan ini untuk detail bagian cakram yang langsung terhubung ke pipa besinya ya, tanpa adanya klaker ya. Jadi dia itu ada semacam plat yang dihubungkan di tengah-tengah cakramnya. Jadi ini pipa besinya langsung ke cakram tanpa klaker. Jadi untuk detail pengelasannya seperti ini. Jadi pengelasan antara plat dengan cakramnya ya, seperti itu detailnya. Yang penting kan fungsinya ya, yang penting bisa berfungsi dengan baik dan tidak mudah lepas dari hasil las-lasannya ya, kalau bisa awet ya. Untuk detail pengelasannya itu seperti itu, antara poros pipa besi, kemudian plat besi di bawahnya, dan juga cakramnya. Kurang lebih seperti itu untuk detail dari alatnya ini. Dan gunanya itu seperti ini ya. Jadi sebagai alat putar, jadi ini tuh cakram multifungsi. Jadi bisa buat display helm. Jadi misal helmnya ini mau kita display kemudian kita putar, wah cocok sekali atau bagus sekali. Atau mungkin bisa saat kita melakukan pengecatan. Jadi ketika ngecat helm itu kita nggak perlu menggeser-geser helmnya ya, atau merubah posisi helmnya,
ataupun kita yang memutari helmnya itu nggak perlu. Jadi cukup helmnya itu yang kita putar kemudian kita cat, jadi lebih mudah ya, dan menghindari resiko helmnya itu tersentuh oleh tangan atau mungkin jatuh dan sebagainya. Dan seperti ini contohnya. Nah, misal kita ngecat ya tinggal kita putar, atau mungkin nanti semisal ngecatnya sudah selesai ya bisa kita buat display helm ya. Jadi display helm itu helmnya bisa kita putar untuk melihat detail helmnya itu bagaimana. Jadi cukup multifungsi ya ini. Dan ini nanti juga saya peragakan ketika saya mengecat dengan menggunakan cakram ini atau alat bantu putar ngecat ini bagaimana. Habis ini saya demokan ya, atau saya peragakan yang saya maksud tuh seperti apa. Jadi ini saya menggunakan ini speed shape ya, atau alat display untuk ngecat. Jadi sebagai alat contoh buat sampel cat ya, ini kalau nggak salah seperti itu yang namanya speed shape. Ini saya menggunakan cat semprot Diton Premium. Jadi ini sebagai contoh aja ya bagaimana cara menggunakan alat putar ini. Jadi seperti ini. Jadi kita ngecatnya itu catnya itu tetap berada pada satu arah atau tetap berada di posisinya. Yang kita putar itu media yang akan kita cat. Jadi lebih mudah ya, tinggal kita putar-putar, jadi semua bagian itu dapat kena cat tanpa kita merubah posisi dari media yang akan kita cat. Jadi ini cukup memudahkan dalam kita mengecat ya. Jadi nggak perlu memindah-mindah medianya, atau nggak perlu kita memutari medianya agar detailnya itu dapat di semua sisi atau di semua bagian. Cukup kita memutar medianya dan kita ngecatnya itu tetap di satu sisi atau di satu tempat. Dan setelah kita mengecat pun kita bisa memutar alatnya ini untuk melihat detail dari hasil pengecatannya sudah rata atau belum di semua bagian atau sisi, tanpa kita memegang media yang catnya itu masih basah ya. Tapi kalau sudah kering ini ya boleh ya dipegang kalau sudah kering. Dan ini untuk hasil pengecatannya. Ini tadi ya sebatas contoh ya bagaimana cara menggunakan alat tersebut, biar tahu lah dan saling berbagi informasi. Dan alat ini pastinya akan tertutup dengan berbagai warna cat ya kalau kita buat ngecat berkali-kali ya, itu mungkin resikonya. Dan yang penting alatnya ini bisa awet. Oke, cukup untuk video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.